Intinya kita harus memisahkan, benar-benar memisahkan antara kedua buah kabel ini. Jangan sampai kedua sisinya bersentuhan walaupun hanya satu helai kabel serabut ini menyentuh ke bagian dari kabel tembaga. Ini akan sangat-sangat berpengaruh atau mengurangi dari kualitas sinyal yang didapatkan dari TV digital atau set-top box kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat teknologi, kembali lagi di Puritek Channel. Pada kesempatan ini saya akan memberikan tutorial cara untuk menyambung kabel dengan benar. Di sini saya akan memberikan dua cara untuk menyambung kabel RG6, yaitu kabel parabola atau TV digital, di mana dua cara tersebut menggunakan alat dan bahan yang sedikit berbeda, namun yang pastinya tujuannya sama, yaitu untuk menyambung kabel untuk mendapatkan sinyal yang maksimal ya, tanpa mengurangi kualitas sinyal dari TV digital atau parabola yang kita gunakan. Oke, di sini ada bahan-bahannya. Yang pertama pastinya ada kabel yang akan kita sambung atau kita perbaiki ya. Oke, di sini kabelnya cacat atau rusak. Ini nanti kabel ini yang akan saya sambung atau saya perbaiki. Oke, bahan yang kedua di sini ada konektor F, dua buah konektor F ya. Ini bisa beli di toko online atau di toko elektronik. Harganya cukup murah ya, hanya sekitar 1.500. Oke, dan di sini ada satu buah konektor I yang berfungsi untuk menyambung dua buah konektor F ini, yang dimana nanti satu sisi ke bagian kanan dan satu sisinya di bagian kiri atau di bagian atas bawahnya. Oke, seperti ini nanti ya. Oke, dan bahan yang ketiga itu di sini ada cutter yang berguna untuk mengelupas kabel atau memotong kabel, dan juga ada tang, bisa juga kita gunakan untuk memotong kabel. Bahan yang selanjutnya ini ada solatip atau solasi untuk kabel. Lalu di sini ada satu buah solder listrik, dan pastinya ada tembaga soldernya ya. Oke, kita langsung ke langkah yang pertama atau cara yang pertama. Pertama-tama kita potong kabel yang bermasalah. Nanti untuk langkah kedua juga sama ya, intinya kita potong terlebih dahulu kabel yang akan kita sambung. Kita potong menggunakan tang atau alat-alat perkakas lain, bisa menggunakan gunting atau pisau. Oke, setelah kita potong, lalu kita lanjut, kita kupas kabelnya menggunakan cutter atau pisau atau alat lain. Kita kupas kurang lebih sekitar 2 cm ya. Intinya kita ukur dulu konektor F dengan kabelnya, yang nanti ujung dari kabel tembaga kita lebihkan sekitar setengah senti ke atas permukaan konektor F ya. Oke, jadi nanti akan kita kupas sekitar segini ya, atau bisa juga kita luruskan segini. Oke, untuk mempermudah kita luruskan saja. Kita kupas, mengupasnya dengan hati-hati ya, agar kabel serabut tidak terpotong saat dikupas.
Oke, setelah terkupas kita tarik. Nah, kita pisahkan antara kabel serabut dengan kabel tembaganya. Oke, setelah ini kita ukur, lalu kita potong bagian kabel dalam, pembungkus kabel dalam atau yang berwarna putih ini. Kita potong, kita buang. Oke, setelah seperti ini, lalu kita masukkan konektor F ke bagian kabel. Kita masukkan, intinya kabel serabut ini menempel ke bagian dari konektor F ini ya. Oke, setelah itu kita potong bagian dari kabel yang bagian tembaganya ini, kita potong menggunakan tang. Kita sisakan sekitar setengah senti. Oke, setelah itu kita lakban atau kita solasi menggunakan solasi kabel. Lalu kita lakukan cara yang sama untuk kabel di bagian lainnya ya, yang akan kita sambung. Kita kupas dan kita sambungkan ke konektor F seperti langkah pertama. Oke, setelah tahap pertama selesai, lalu kita sambungkan kedua sisi kabel menggunakan konektor I ya, konektor ini. Lalu kita masukkan kabel tembaga ke konektor I, ke lubangnya. Oke, lalu kita putar dan kencangkan semaksimal mungkin sampai kencang. Oke, lalu kita sambung atau satukan sisi sebelahnya atau bagian keduanya. Oke, kita putar. Oke, jadi ini dia hasil dari sambungan yang pastinya mudah dan praktis dengan hasil yang tidak menurunkan kualitas sinyal ya. Cara ini sudah saya coba dan hasilnya sangat luar biasa. Oke, kita lanjut ke cara atau metode yang kedua. Cara ini untuk teman-teman yang tidak mempunyai konektor F dan I tadi, maka bisa menggunakan cara ini. Tapi teman-teman harus mempunyai solder pastinya. Di sini kita akan menyambungkan menggunakan solder ya. Ke langkah yang pertama, kita kupas dua sisi kabel yang akan kita sambung ya. Kita kupas dengan panjang kurang lebih sekitar 5 cm. Jika terlalu pendek kita akan susah untuk menyambungnya. Maka kita akan kupas dua sisi dari kabel ini. Kita kupas lebih panjang daripada cara pertama tadi. Oke, lalu kita gulung-gulung bagian
kabel serabutnya. Di satu sisinya kita kupas dengan panjang yang sama. Oke, di sini akan saya lilit dulu terlebih dahulu kedua sisinya. Intinya kita harus berhati-hati untuk mengelupas kulit yang berwarna hitam ini agar tidak merusak atau memotong sisi atau bagian dari kabel serabutnya. Oke, setelah itu kita buang kulit putihnya sekitar 1-2 cm ya. Oke, kedua sisi sudah terkelupas dan kita akan menyambungnya dengan solder. Oke, nanti ini akan kita solder ya. Bagian ini nanti akan kita solder dan di bagian serabutnya akan kita satukan seperti ini nanti. Oke, langsung saja kita solder. Jika teman-teman tidak punya solder, teman-teman juga bisa langsung melilit di bagian ini ya. Tapi untuk hasilnya saya tidak menjamin akan maksimal. Ini bisa langsung dililitkan, namun saya menyarankan untuk disolder saja. Oke, kita colokkan terlebih dahulu soldernya. Oke, sambil menunggu panas lalu kita sambungkan terlebih dahulu kabel yang akan kita sambung, lalu nanti akan saya perkuat dengan solder. Oke, ini soldernya sudah panas ya, dan langsung saja kita solder dari sisi atau tembaganya, kabel tembaganya langsung kita solder. Oke, setelah kabel tembaganya sudah disolder dengan rapat ya, lalu kita solasi atau lakban terlebih dahulu untuk memisahkan antara kabel tembaga dengan kabel serabutnya. Oke, selanjutnya kita sambung atau kita satukan kabel serabutnya ya, kita sambungkan antara kedua sisinya. Lalu kita lakban atau solasi kembali bagian kabel serabutnya. Oke, ini hasilnya dari penyambungan metode atau cara yang kedua. Permasalahan pokok yang harus kita perhatikan dalam menyambung kabel ini, yang pastinya jangan sampai kita menyambung kabel di mana bagian dari kabel tembaga ini
bersentuhan langsung dengan kabel yang serabutnya ya. Intinya kita harus memisahkan, benar-benar memisahkan antara kedua buah kabel ini. Jangan sampai kedua sisinya bersentuhan walaupun hanya satu helai kabel serabut ini menyentuh ke bagian dari kabel tembaga. Ini akan sangat-sangat berpengaruh atau mengurangi dari kualitas sinyal yang didapatkan dari TV digital atau set-top box kita ya. Oke, demikian video ini, semoga bermanfaat. Untuk mendukung channel ini jangan lupa like, subscribe, dan komen agar saya terus bisa berkarya dan berbagi ilmu yang bermanfaat. Terima kasih.